timnas Indonesia melawan Vietnam. Hasilnya tidak sesuai yang kita inginkan, 3-0. Timnas Indonesia kalah. Gol cepat di menit ke-5, 15 itu gol cepat, dan menit ke-80 kalau nggak salah. Tentu sesuatu yang tidak kita inginkan. Kita inginnya menang, dan pada pertandingan berikutnya melawan Singapura kita bisa memainkan pemain-pemain muda. Tapi keinginan kita tidak terrealisasi. Tapi permainan dan perjuangan timnas Indonesia di lapangan dari awal sampai akhir determinasi tinggi, semangat untuk memenangkan pertandingan tersebut. Semangat dan daya juang yang ada di tim ini membuat kita optimis tidak hilang bahwa timnas Indonesia tahun 2026 punya kans besar untuk menang melawan Singapura pada pertandingan terakhirnya. Dan ketegangan Piala AFF semakin menarik karena tidak di awal-awal sudah santai, tapi dari awal sampai akhir ketegangan yang kita alami terus terjadi. Dan Piala AFF semakin menarik. Timnas kita ini kombinasi antara pemain muda dan pemain senior yang main di liga lokal. Karena pemain-pemain kita yang main di Grade A, di liga-liga Eropa, tidak bisa ikut bergabung karena tidak diizinkan oleh timnya, dan timnya sedang melakukan preseason. Ya bisa dikatakan tim yang main di Piala AFF itu tim lapis kedua, kombinasi antara tim ini dan lapis. Karena tim nas kita yang lapis pertama yang main di grade A Liga Eropa, seperti Jaites di Liga Italia Eropa, Calvin Pedro di Prancis, Nathan Aon sama Justice Super main di Fortuna Sittard, Nathan juga main di William Ford, Justin Hector dan Romani main di Fortuna Sittard, Kevin Dick main di Liga Jerman. Artinya bahwa pemain-pemain inti kita, Martin Paes main di Ajax Liga Belanda, Mulyadi main di Liga A Serie A. Artinya bahwa pemain-pemain upload kita, pemain-pemain timnas kita inti lapis pertama tidak bisa bergabung pada pagelaran Piala AFF 2026. Dan pemain, artinya bahwa pemain-pemain yang dimainkan di Piala AFF ini sedang berproses dan berprogres. Dilihat dari permainannya, mereka punya semangat dan daya juang tim untuk bisa memenangkan pertarungan. Dan ini semakin menarik buat insan bola kita.
pertandingan Piala AFF dari awal sampai akhir penuh ketegangan. Kalau seandainya menang melawan Vietnam, mungkin ketika melawan Singapura bisa lebih santai, ya kan? Pelatih mungkin juga bisa memberikan kesempatan kepada pemain lain, tapi kekalahan timnas melawan Vietnam itu punya potensi gagal lolos ke babak berikutnya. Tapi saya tidak optimis. Saya optimis timnas Indonesia menang juara Piala AFF, dan laga melawan Vietnam adalah laga berat, dan ini menjadi pelajaran, ya kan? Membuat kekompakan, determinasi, dan semangat juang pemain timnas semakin tinggi ketika melawan Singapura. Saya sebagai penonton melihat kekurangannya itu transisi antara menyerang dan bertahannya itu tidak seimbang. Jadi ketika 3 gol yang dilesakan oleh Vietnam pada menit ke-5, menit ke-15, dan menit ke-80 itu semuanya serangan berbalik. Ya, karena transisi dari nyerang dan bertahannya itu mungkin kurang cepat, dan kita mungkin juga finishing tag-nya ya, kita belum punya pemain yang haus gol ya, sebagai predator di lini depan. Tapi dilihat permainan dengan proses dan progres yang terus berkembang, dan kekompakan dengan pengenalan setiap individu yang dimiliki oleh pelatih, tetap masih optimis. Piala AFF 2006 juaranya adalah Indonesia. Semoga harapan itu bisa terwujud.